Perkenalkan, nama saya Amira Salsabila, mahasiswi Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul praktikum algoritma dan pemrograman pada bab 5 terkait dengan statement pengendalian. Untuk submateri yang akan saya jelaskan adalah perintah if dalam if. Struktur atau bentuk umumnya adalah sebagai berikut. If, ekspresi kondisional luar, diikuti dengan kurung kurawal, di mana di dalamnya terdapat struktur if lagi, sehingga if, ekspresi kondisional dalam, diikuti dengan pernyataan ke-1, lalu ditambah dengan perintah else, diikuti dengan pernyataan kedua. Untuk struktur if yang luar, juga diikuti dengan perintah else, dan pernyataan ketiga. Bila diperhatikan, dalam struktur atau bentuk umum ini, ada dua struktur perintah if. Yang luar, if else dengan ekspresi kondisional luar ini, dan if else yang berada dalam if yang pertama ini tadi. Sehingga diberi nama perintah if dalam if. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Bila perintah if dalam if ini dieksekusi, maka if yang berada di struktur terluar ini akan diperiksa. Ekspresi kondisional luar ini akan diperiksa nilainya. Bila benar, maka akan menjalankan blok perintah yang berada dalam kurung kerawal atau blok perintah milik dari struktur if yang pertama ini. Karena dia bertemu dengan if lagi, maka akan dilakukan mekanisme percabangan atau akan dilakukan pengecekan kembali. Pengecekannya terkait dengan ekspresi kondisional yang ada di struktur if yang dalam ini. Bila nilainya benar, maka pernyataan ke-1 lah yang dijalankan. Tetapi bila bernilai salah, maka pernyataan kedua yang dijalankan. Lalu, apabila pengecekan pada struktur if yang luar ini, ekspresi kondisional luarnya sudah salah, maka pernyataan ketiga lah yang dijalankan. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam struktur perintah if dalam if, jika bentuknya seperti ini, maka akan ada dua tinjauan kondisi. Tinjauan kondisi yang pertama akan diletakkan sebagai ekspresi kondisional yang di luar, lalu tinjauan yang kedua akan dilakukan atau diletakkan dalam struktur if yang ada di dalamnya. Mungkin untuk cara kerja sudah saya jelaskan seperti tadi, sehingga saya akan langsung masuk ke studi kasusnya saja. Untuk studi kasus dari perintah if dalam if ini adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, untuk membantu pihak rumah sakit dan seterusnya, pemerintah Provinsi Yogyakarta memberikan bantuan operasional bagi rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan operasional diberikan dengan dua tinjauan. Yang pertama, jenis rumah sakit, dan yang kedua, kapasitas pasien COVID-nya. Untuk penjabaran kondisinya sebagai berikut. Untuk rumah sakit pemerintah atau daerah yang berkapasitas menampung pasien COVID di atas 2.500, maka diberi bantuan 500 juta per bulan. Sedangkan untuk yang di bawah 2.500 diberi bantuan sebesar 300 juta per bulannya. Ini untuk rumah sakit pemerintah atau daerah. Lalu untuk jenis rumah sakit yang swasta, bila kapasitas pasien COVID-nya di atas 2.500, maka bantuannya sebesar 350 juta. Sedangkan untuk yang kapasitas di bawah 2.500, bantuannya 150 juta. Perintahnya adalah buatlah program yang dapat membantu pemerintah untuk menghitung jumlah bantuan operasional yang dibutuhkan dengan input data. Input datanya ini kapasitas pasien COVID dari rumah sakit daerah atau swasta dengan catatan ini pada kuartal terakhir sehingga bulannya ada 3 Oktober, November, Desember. Oke, kita pahami terlebih dahulu studi kasusnya.
ada dua tinjauan kondisi. Yang pertama jenis rumah sakit, lalu kapasitasnya. Untuk jenis rumah sakitnya, pemerintah atau daerah dan rumah sakit swasta. Untuk kapasitasnya di atas 2.500 atau di bawahnya. Yang nanti akan dikondisikan di sini adalah bantuan operasionalnya. Karena yang diminta untuk menghitung jumlah bantuan, sehingga ini nanti besaran dari bantuan operasionalnya akan dikalikan sesuai dengan ini. Asumsinya 3 bulan, sehingga akan dikali 3 untuk setiap rumah sakitnya. Oke, mungkin langsung kita coba aja. Oke, langsung kita mulai aja coding programnya. Jadi seperti biasa, diawali dengan include iostream, lalu using namespace std, dan fungsi mainnya seperti biasa return 0. Oke, mungkin dibiasakan untuk awal program sebaiknya dituliskan dulu judul programnya apa, bantuan operasional rumah sakit wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu jika kita kembali kepada case study-nya, di sini ada dua tinjauan ya. Yang pertama jenis rumah sakit, yang kedua kapasitas pasiennya. Untuk jenis rumah sakit, modelnya akan saya buat menu. Sehingga di sini kita akan tampilkan untuk menu yang pertama, rumah sakit daerah atau pemerintah. Lalu untuk menu yang kedua, rumah sakitnya pilihannya adalah rumah sakit swasta. Oke. Lalu karena kita akan meminta input dari user, kita tuliskan di sini input jenis rumah sakit 1 atau 2. Ya seperti ini. Lalu input dari user akan kita simpan di variabel misalkan jenis rumah sakit. Karena saya menginginkan untuk kembalian nilainya nanti 1 atau 2, maka tipe datanya saya gunakan saja integer jenis rumah sakit. Nah, seperti ini. Baru kita mulai dari statement pengendaliannya. If jenis rumah sakitnya sama dengan 1, maka blok kode programnya nanti kita tulis di sini. Jika tidak, maka seperti ini. Tapi saya akan tambahkan syarat lagi di sini. Saya gunakan perintah else if jenis rumah sakitnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk else-nya akan saya gunakan untuk mengantisipasi user input error. Jadi input error dari user misalkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan yang kita harapkan inputnya 1 atau 2, misalkan yang diinputkan selain itu, maka akan ditampilkan keterangan input tidak sesuai. Misal seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke tinjauan yang kedua. Tinjauan dari kapasitas pasiennya. Kapasitas pasiennya di atas 2.500 dan di bawahnya. Oke, sehingga di sini kita memerlukan data kapasitas. Oleh karena itu kita minta kepada user untuk input kapasitas pasien COVID. Misal seperti ini. Lalu hasil inputannya kita simpan di variabel kapasitas. Tipe datanya integer kapasitas.
Kemudian kita lakukan pengecekan lagi. Syarat yang pertama adalah kapasitasnya lebih dari 2500. Jika tidak, maka masuk di blok perintah yang ini. Jika kapasitasnya lebih dari 2500 untuk rumah sakit yang daerah. Ini mungkin kita tambah keterangan supaya lebih mudah dipahami oleh usernya. Oke, syaratnya tadi, kondisinya tadi, jika di atas 2500 maka 500 juta. Lalu tidak lupa kita kalikan dengan 3 karena asumsinya diberikan 3 bulan dan diminta untuk menghitung jumlahnya atau totalnya ya. Sehingga di sini kita butuh variabel untuk menyimpan total bantuannya, yaitu 3 dikali dengan 500 juta. 500 juta. Oke. Seperti ini. Lalu bisa langsung di-out-kan. Total bantuannya. Kita tampilkan jumlahnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini juga bisa ditaruh langsung di bawah sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk mendeklarasikan variabel total bantuan. Ini kita bisa inisialisasi dulu sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika tidak di atas 2500, maka total bantuannya adalah 3 kali 350 juta kalau nggak salah. 300 juta. 300 juta. Oke. Seperti ini, lalu dari sini bisa kita copy aja untuk nanti dimodifikasi. Ini untuk jenis yang kedua, rumah sakitnya swasta. Lalu input lagi kapasitasnya, lalu kita periksa kapasitasnya. Jika lebih dari 2500, maka 350 juta. Jika tidak, 150 juta. Coba kita cek lagi. 350, 150. Oke. Ya. Sekarang bisa kita coba untuk dijalankan. Ya, kita coba untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, saat kita coba untuk compile, akan diminta untuk save file terlebih dahulu. Latihan 1 if dalam if. Oke, misal seperti ini namanya. Kita save lalu di-compile. Oke, setelah di-compile hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Misalkan input jenis rumah sakitnya yang rumah sakit daerah, lalu kapasitasnya saya coba 2500. Harusnya masuk di kasus yang ini 300 juta karena dia di bawah atau sama dengan 2500. Di atas 2500 berarti minimal 2501. Seperti itu, sehingga dia masuk ke bantuan yang 300 juta dikali 3, 900 harusnya. Oke, udah sesuai ya, 900 juta. Kita coba yang lain. Taran lagi.
Programnya, oke, coba kita inputkan yang 2502 misal seperti ini. Dia masuk ke yang 500 juta dikali 3. Ya, benar hasilnya. Coba lagi untuk yang menu kedua, rumah sakit swasta. Oke, misal kapasitas pasiennya 0, dia masuk ke kasus yang ini 150 juta dikali 3, jadi 450 juta. Oke, udah sesuai. Lalu kita coba yang terakhir untuk inputnya bukan 1, bukan 2, misalkan 0. Nah, input tidak sesuai. Oke, karena programnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita kodekan di sini, mungkin saya jelaskan sedikit untuk menutup. Jadi program ini menerapkan if dalam if. Seperti yang tadi kita lihat, tinjauan yang pertama adalah jenis rumah sakitnya. Jika inputnya dia pilih jenis yang pertama atau rumah sakit daerah, maka perintah yang dijalankan adalah ini, menampilkan pada screen, pada layar RS daerah atau pemerintah, lalu meminta input kapasitasnya. Kemudian kapasitasnya ini bisa dikendalikan atau diperiksa lagi. Jika lebih dari 500, maka ini kita hitung. Jika tidak, maka syaratnya bantuannya lebih rendah. Sama juga di else if-nya ini. Nih, kurang lebih isinya sama seperti yang tadi. Jadi pertama kita cek dulu jenisnya. Jika jenisnya tidak sama dengan 1, tetapi jenisnya adalah 2, maka dia masuk ke sini. Masuk ke sini, diperiksa lagi. Kapasitasnya ini ada berapa? Nah, ini bentuk if dalam if. Lalu, mungkin saya ulangi kenapa saya gunakan else di sini. Karena saya ingin mengantisipasi input error dari user. Jika yang kita harapkan adalah menu 1 atau 2, lalu mereka menginputkan menu 3, 4, atau 0, maka masuknya ke perintah else dan diberi keterangan input tidak sesuai. Mungkin program ini juga masih kurang lengkap, bisa ditambahkan dengan tidak menerima input kapasitas yang negatif, sehingga nanti bisa dijadikan syarat kapasitasnya ini harus lebih dari 0. Mungkin bisa dicoba untuk masing-masing dari praktikan mencoba mandiri. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan materi perintah if dalam if, dapat disampaikan kepada asisten laboratorium masing-masing. Demikian dan terima kasih.